Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Nanda SDIT Plus Al Muhsinin. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, baik. Yang pastinya semangat selalu untuk daringnya ya. Oke, untuk kelas 2 ya. Ini kan ada chapter 5 yang Ibu udah jelasin ya. Sebelumnya di halaman 56. Nih, lihat. Di sini ada 4 item ya. Kalian harus mengetahui mengenai semua hewan-hewan seperti bebek, angsa, ayam, terus kucing, kuda, gajah, dan lain sebagainya. Dan itu bisa kalian translate ke dalam bahasa Inggris seperti nama-nama hewan yang ada di halaman 57 ini. Udah ya, kalian udah paham ya kemarin ya. Kemarin Ibu menjelaskan sedikit mengenai telling the name of animals. Dalam artian kalian tahu nama-nama hewan dalam kosakata bahasa Inggris. Dan yang kedua, using article and an. An itu bukan dibaca n ya, tapi n. For example, it is an 11. Nah, itu yang benar. Yang salah, it is an elephant. Itu yang salah. Sekali lagi, yang benar, it is an 11. It is a frog. Nah, using artikel dan an, perbedaannya, kalau itu digunakan setelah hurufnya konsonan, seperti misalkan kuda, misalkan ya, kuda bahasa Inggrisnya horse, pakai apa an? Lihat di sini, horse itu berawal h, berarti itu huruf konsonan, harus memakai bukan an. Paham ya? Sekali lagi, kuda bahasa Inggrisnya horse, diawali dengan huruf konsonan. Jadi memakai artikel a horse, bukan an horse. Paham ya? Berikut, selanjutnya ada ayam betina. Ayam betina ini bahasa Inggrisnya hen. Jadi hen berawal huruf konsonan, yaitu H. Jadi bukan an hen, but a hen. Paham ya? Oke. Itu penggunaan artikel dan n, bukan n ya. An dibacanya n. For example, di sini ada contoh-contohnya. A duck, a hen, a goose, a turkey, a goat, a cock, a rabbit, a dog, a cow, a cat, a horse, an 11. Nah, ini yang terakhir, penggunaannya an 11. Kenapa? Karena 11 itu diawali dengan huruf vokal, yaitu a, i, u, e, o, dan 11 ini diawali dengan huruf e. Jadi memakai artikel an 11, an apple, apalagi ya, dan lain sebagainya. Oke, untuk selanjutnya halaman 58 kalian udah isi semuanya ya. Alhamdulillah Ibu udah periksa sebagian. Ini let's speaking halaman 59. Let's speak up. Kalian juga udah praktekin dan ada sedikit beberapa pengucapan atau pelafalan yang salah, seperti what is it? Nah, itu salah. Harusnya what is it? Sekali lagi. Yang salah
What is it? Itu salah pelafalannya. Yang benar, what is it? Gitu ya. Sini for example, contohnya, what is it? It is a duck. Bukan it is a duck. Itu terlalu jelas ya. Pelafalan dalam bahasa Inggris itu agak dicadel-cadelin ya. Jadi bukan what is it? It is a duck. Bukan gitu. Tapi what is it? It is a duck. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Berikutnya, what is it? It is a cow. Ini adalah sapi. Oke. Tapi overall kalian hebat semua. Untuk halaman 60. Halaman 60 ini yaitu description of animal. Description of animal artinya penjelasan mengenai binatang itu sendiri. Misalkan sapi. Sapi itu badannya besar, warnanya putih, penghasil susu. Itu adalah sebuah deskripsi atau penjelasan dari sebuah hewan itu sendiri. Misalkan di sini ada, for example ya, contohnya halaman 60. Di sini ada percakapan mengenai burung. Perhatikan, ada Musa dan Ilyas. What is it? It is a bird. Atau it is a bird. What is the color? Apa warnanya? Di sini, the color is blue. Warnanya biru. Itu adalah sebuah deskripsi dari sebuah burung ini. Ini apa? Burung. Warnanya apa? Biru. Selanjutnya, ada bee. Ini adalah lebah. Percakapannya, what is this? What is it? It is a bee. Ini adalah lebah. What is the characteristic? Karakteristiknya apa ya? Ini disebutkan, it can fly and produce honey. Dia dapat terbang dan menghasilkan madu. Nah, itu adalah sebuah pendeskripsian dari nama-nama hewan tersebut. Udah ya, kalian udah pada hafal. Terus ini juga kalian udah ya halaman 61. Ini tinggal checklist aja. Ini apa bahasa Inggrisnya? Ini adalah kalkun. It is a turkey. Jadi yang di checklistnya di atas, kotak di atas. Oke. Terus yang kedua, ini adalah kambing ya. It is a cow. No. It is a goat. Yes. Checklist aja bawahnya. Oke. Kalian udah kerjain semuanya. Dan ini yang Ibu telah jelaskan penggunaan artikel e dan en. Di sini ada latihan circle the right answer. Jadi buletin yang jawabannya benar. Seperti ini. Halaman 62 ya. Ada gambar bebek di sini. Ada pilihannya, it is a duck, it is a hen. Bebek bahasa Inggrisnya apa ya? A atau B? Oh, duck. Berarti buletin yang A-nya. It is a duck. Terus yang kedua, A, ini ada gambar ayam betina. Pilihannya A, it is a hen. B, it is a goose. Pilihannya mana? Ayam betina bahasa Inggrisnya apa? Sini A atau B? Oh, A, hen. Berarti buletin yang A. Nah itu sambil dilihat artikel
dan n-nya. Dihafalin. Oke. Untuk selanjutnya ini ada 63 ya. Salah satu contoh pendeskripsian atau penjelasan dari nama-nama hewan berikut ini. Perhatikan halaman 62. Ada di atasnya description about animals. Yang pertama, for example ya, contohnya yang pertama ada elephant. Elephant itu apa? Gajah. Nah, di sini ada deskripsinya. An elephant has a trunk, big gray body, and 4 legs. Jadi, gajah deskripsinya mempunyai a trunk, belalai, big gray body. Badinya besar, warnanya abu, dan mempunyai 4 kaki. Nah, itu adalah pendeskripsian. Kalian bisa baca semuanya ini. Bisa nanti kalian videoin ya, nama-nama hewan dari 1 sampai 10 berikut deskripsinya. Ya, di videoin lebih bagus. Oke, untuk ini C, repeat after teacher rate about baby and young animals. Oh, yes. Ini kalian baca aja. Bisa boleh sama mamahnya, papahnya, saudaranya, atau siapanya. Yang penting kalian baca. Yang pertama yaitu adult. Adult itu udah dewasa. Young itu masih kecil. Misalkan salah satunya number 1, bear itu adalah beruang, tapi anaknya dipanggil cub. Anak beruang itu dipanggil cub. Terus anak kalau kucing cat, anak kucing kitten. Selanjutnya ayam chicken, anak ayam chick. Nah, kalian boleh ini bisa satu persatu dibacakan. Videoin lebih bagus juga ya. Itu untuk halaman 63. Untuk selanjutnya untuk halaman selanjutnya di sini ada yang terakhir. Present tense about animal. Present tense about animals. Apa sih yang dimaksud dengan present tense? Present tense itu sebuah kalimat yang menunjukkan atau bentuk kata kerja untuk menyatakan fakta, kebiasaan, atau kejadian yang terjadi pada saat berlangsung. Itu yang dimaksud dengan simple present tense. Jadi sebuah kata kerja atau sebuah kalimat yang menunjukkan sebuah fakta, sebuah kejadian, kebiasaan, dan kejadian-kejadian yang sedang berlangsung saat itu juga. Itu adalah simple present tense. Dan di sini halaman 64, nih salah satunya dari D, present tense about animals. Halaman 64. Di sini ada present tense talks about your daily activities and fact. Jadi present tense di sini membicarakan mengenai keseharian kamu atau aktivitas dan kenyataan yang kalian lakukan tiap harinya atau activities daily. Seperti contoh nih ya, number 1 di sini ada daily activities, aktivitas sehari-hari. I go to school, saya pergi ke sekolah. She goes to school. Nah ini kalau membicarakan orang yang ketiga atau dia, membicarakan dia atau teman kita.
She goes to school. Dia pergi ke sekolah. Terus yang kedua, fact dalam artian kenyataan. A cow has 4 legs, has 4 feet. A cow has 4 feet. Sapi itu mempunyai 4 kaki. Itu sebuah kenyataan atau fakta yang ada. Sapi itu memang mempunyai 4 kaki. Bahasa Inggrisnya, a cow has 4 feet. And then, an elephant has a trunk. Kenyataan juga bahwa sebuah gajah mempunyai belalai yang panjang. Oke, nah di sini ada I, you, they, we. Saya, kamu, mereka, kita. Ini subjeknya atau pelakunya. Go, swim, eat. Pergi, berenang, memakan. Nah, ini adalah sebuah kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Untuk he, she, it, ini adalah orang yang ketiga yang kita bicarain. Go jadi goes, swim jadi swims, and eat jadi eats. Jadi tinggal ditambahkan s aja. Kayak goes, kayak goes. Jadi verb 1 ya. Swim, swims, eat, eats. Verb 1 ditambah s. Kata kerja 1 ditambah s. Kata kerja itu, ya ini contohnya, pergi, berenang, makan. Itu adalah sebuah kata kerja. Kalau di simple present tense itu tinggal ditambahin s aja. Paham ya? Oke. Untuk selanjutnya, repeat after teacher read. Nah, boleh nanti mamahnya ngebimbing atau ayahnya juga, saudaranya, temannya juga boleh, bisa. Misalkan, it is a dog. Kalian repeat, it is a dog. Ini adalah anjing. Yang kedua, it is a cat. Ini adalah kucing. It is a cow. Ini adalah ayam jantan. Kalian nanti repeat. Boleh sama mamanya ya. Repeat. Oke, untuk halaman 65. Nah, it's very easy, right? Di sini sangat gampang banget. Write the name of the animals correctly. Jadi kalian cukup menuliskan nama hewan yang udah ada di gambar ini. For example, number 1. Kayak misalkan nomor 1 ini gambarnya apa ya? Oh, ternyata doggy atau anjing. Di sini kalian tinggal nulis, it is a dog. Ini adalah anjing. Nah, yang kedua, for example yang kedua, ini adalah ayam betina. Kalian tinggal nulisnya kayak di atas, tinggal dognya aja diganti sama ini hen. It is a hen. Ini adalah ayam betina. Tinggal ditulisin ya, sambil melatih writing kalian, penulisan kalian ya. Karena bahasa Inggris itu antara penulisan sama pelafalan atau pengucapan itu berbeda. Oke, itu untuk halaman 65. And then the last, ini untuk halaman 66. Di sini ada rearrange. Artinya kalian harus menyusun kembali kata-kata yang masih acak-acakan ini menjadi sebuah kalimat yang benar dan bisa diartikan atau bisa ditranslate kepada bahasa Indonesia. Oke, for example, number 1. Lives a gorilla jungle in the. Kalian bisa jadiin kalimat yang baik, yang bagus, yang bisa diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Seperti contoh, nomor 1, a gorilla lives in the jungle. Gorila itu hidup di hutan. Jadi bisa dikalimatkan
atau bisa disusun secara baik dan benar. Kalian susun dari nomor 2 sampai 6. Kuncinya apa? Harus tahu dulu artinya ya. Kalau udah tahu artinya, kalian boleh nanti susun. Ya, dibimbing ya, Mams. Oke, untuk halaman 66 berikutnya di sini ada perintah match the picture to the correct word. Berisik kan? Match the picture to the correct answer. Match itu ada mencocokkan antara gambar sama tulisan yang ada di sini. Seperti nomor 1 contohnya. Ada gambar lebah. Lebah itu bahasa Indonesia apa ya? Oh, bee. Mana ya di sini bee? Nothing. Ini oh, correct answer. Bukan. Jadi lebah ini bisa terbang nggak ya? Ini description-nya. Oh bisa. Ini ada terbang, ada kupu-kupu juga, ada dogi, ada Fafin. Ini anak apa ini? Fafin itu anak bebek ya. Oh bee itu bisa terbang. Set ke sini ya. Bee itu bisa terbang. Ini deskripsinya. Kalau untuk ini anak-anak Fafin itu anak bebek, bisa langsung masuk sini. Terus ini kupu-kupu butterfly, dog langsung ditarik garis ya. Oke. Untuk the last di chapter 5. Ini ada vocabulary ya. Ini vocabulary ini sangat membantu sekali anak-anak dalam memahami kosakata bahasa Inggris. Vocabulary itu adalah kayak kamus kecil ya. Kayak misalkan di sini fish itu bahasa Indonesianya ikan. Nah, Ibu harap kalian bisa hafal ini semuanya ya. Minimal sehari itu kalian ngapalin 5 kosakata dalam bahasa Inggris ya, supaya kalian nanti bisa lancar juga speaking English-nya. Itu mungkin ya sampai halaman 67 ya. Next kita ke chapter 6. Baik, itu saja yang bisa Ibu jelaskan untuk chapter 5 ini. Jadi 2 minggu. Yang pertama itu mengenal mengenal nama-nama hewan dalam bahasa Inggris. Yang kedua kalian bisa mendeskripsikan atau menjelaskan karakteristik dari hewan itu sendiri. Yang ketiga kalian bisa menggunakan atau membedakan artikel e dan an. Dan yang keempat kalian juga bisa memahami fungsi dari simple present tense, yaitu sebuah kalimat yang menunjukkan sebuah kejadian-kejadian yang sedang berlangsung, fakta atau kebiasaan-kebiasaan kita di dalam keseharian kita, activities daily. Dan untuk misalkan ada pertanyaan boleh nanti ke wali kelasnya, WA atau ke Ibu langsung. Begitu saja mungkin Ibu bisa sampaikan, semoga kalian paham. Mamsnya juga atau ayahnya, ayah bundanya, saudaranya semua tolong bimbing anandanya ya. Jangan terlalu memaksakan, kita belajar secara fun aja. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.